Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini tanggal 2 November hari Kamis 2023, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dolar khususnya di time frame daily, posisi kemarin masih melanjutkan kenaikan, terjadi pembentukan high yang lebih tinggi di 107.11 dan kemudian candle ditutup di candle long legs doji. Di sini merupakan area di mana pertemuan buyer dan seller ini sama-sama kuat. Terlihat sebelumnya buyers mendominasi hingga mencapai level tertingginya di 107.113 dan kemudian seller menekan kembali hingga di titik di mana open dan close bertemu di posisi terakhir. Dan posisi ini menunjukkan bahwasanya membutuhkan konfirmasi. Kalau saya perhatikan, apakah arah pergerakannya akan melanjutkan penurunan atau masih akan terjadi kenaikan. Yang pertama yang menjadi batasan saya adalah area impulsif bullish ini, yang merupakan buyers momentum yang sangat kuat, dan batas area breakout sampai dengan posisi saat ini juga belum di break di 106.16. Dan high di posisi kemarin yaitu strong high-nya di 107.11 dan kemudian strong low-nya itu berada di 106.61. Dan posisi hari ini berhasil ya keluar daripada jalur long legs doji, di mana low-nya lebih rendah, dan di sini terlihat ada open gap down sampai di posisi 106.31 untuk low hari ini. Dan biasanya indeks dolar kuat sekali ya ketika ada open gap down. Di sini pasti akan ada penutupan gap, jadi memungkinkan menurut saya di sesi Eropa ataupun nanti di sesi Amerika pasti akan terjadi kenaikan. Artinya posisi saat ini terjadi koreksi ya, terjadi koreksi yang tentunya akan menguji kuat volume daripada body candle yang terbentuk di hari sebelumnya, yaitu di hari Selasa, di mana candlenya membentuk impulsif bullish. Ini batasan bawahnya. Kalau ini sampai di breakout, hari ini breakout di bawah 106.16, maka menurut saya indeks dolar akan kembali lagi melemah dan menguji kuat area low weekly-nya di 105.36. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Kita lihat seperti apa identifikasi untuk time frame 4 jam pasca terjadinya open gap down. Ini pergerakan di hari kemarin ya, saya sampaikan di mana ada pembentukan inside bar ya, dan candle sudah keluar dari jalurnya. Ini Anda bisa lihat ya, membentuk high baru tapi dia masuk lagi. Terus kemudian dia break impulse ya, kembali lagi, dan high-nya di break menjadi high 107.11. Cuman di akhir sesi penutupan di sini ketika press conference ya, kalau saya perhatikan si Jeremy Powell menyampaikan ketidakpastian akan menaikkan suku bunga atau tidaknya di akhir tahun ini. Di sini menggambarkan melemahkan indeks dolar dan membentuk impulsi bearish. Bahkan tadi pagi ada open gap down yang cukup besar ya, dan terjadi penurunan dan mendekati area zona pantau yang kita gambarkan di pergerakan hari kemarin. Sekarang kita tandain dulu ya, ini open gap down-nya kita tandain dulu posisinya. Ada open gap down-nya di area ini. Oke, itu area open gap down-nya ya posisinya. Nah, di situ, dan impulsi bearish tadi pagi dari sesi Asia sangat kuat, dan sekarang masih di sesi Eropa masih belum ada konfirmasi, tapi menurut saya kebiasaan pergerakan market indeks dolar ketika ada open gap down, menurut saya ini memiliki potensi dia akan menguat kembali. Dengan batas breakout time frame 4 jamnya itu di wilayah area ini batasannya di 106.88. Kalau area tersebut di breakout, maka menunjukkan lanjutan kenaikan yang cukup kuat hingga menguji area strong high-nya di 107.13. Ini coret-coretannya saya hapus dulu ya di posisi hari kemarin. Skenarionya hari ini seperti apa? Saya melihatnya posisinya kan ini sudah berada di dalam
setelah dia break impulsif ya dari trendline ini, dan dia kemudian koreksi menuju ke posisi area batas breakout di 106.321 ya, atau menunjukkan posisi di mana area support become resistant ya, terjadi di area sini. Ini banyak sekali rejection sebenarnya di area ini. Nah, ini tepat berada di area trendline juga, dan berada di area golden level ya kalau nggak salah. Lagi coba kita cek, tarik dari bawah sampai dengan atas. Ya betul, ini adalah area golden levelnya 50% sampai dengan 61,8%. Oke, berada di area sini saat ini. Menurut saya ini potensinya harusnya memang secara keseluruhan, meskipun saya melihatnya di sini ada area base, besar kemungkinan market pasti akan menunjukkan potensi kenaikannya menutup gapnya dulu, baru dia akan mencari arah pergerakan selanjutnya. Oke, ini adalah area base, kita tandain ya. Area base-nya di sini. Oke, selanjutnya kita akan cek di time frame 1 jam ya. Kita lihat dulu untuk time frame 1 jamnya. Oke, untuk area 1 jam saat ini market masih dalam konsolidasi ya. Di posisi ini adalah area konsolidasinya ya, bergerak terbatas di wilayah area ini. Ini adalah area konsolidasi. Jadi gambaran saya, karena saya melihatnya potensinya kuat menuju area order open gap down ya. Menurut saya ini berpeluang kalau posisinya memang ternyata berhasil breakout daripada low yang terjadi di hari ini ya, seperti ini batas bawahnya ya, ini adalah area strong low ya di area tersebut. Kalau tersebut di break, maka menunjukkan aktivitas melemah kembali menuju area demand ya, kurang lebih di area sini. Akan menguji sekali lagi di sini, tapi tidak menutup kemungkinan market akan bergerak bullish kembali, karena saya masih melihatnya selama open gap down tidak ditutup, dia pasti akan menutup open gap downnya dan menunjukkan aktivitas bullishnya. Ini yang pertama. Tapi kalau posisi tersebut, sebentar saya tandain dulu di posisi ini ya. Nah, ini berhasil dia, ini masih konsolidasi. Menurut saya ini berpotensi kuat akan menutup gapnya dulu seperti ini, dan nanti kita akan cek di area ini apakah selanjutnya akan ada potensi dia impulsif bullish kembali. Kalau terjadi, maka dia akan bergerak naik sampai menguji strong high-nya. Gambaran saya seperti ini untuk market indeks dolar hari ini. Oke, sekarang kita akan coba cek di market berikutnya, yaitu Euro USD. Untuk market Euro USD di time frame daily ya, kalau kita perhatikan arah pergerakannya sebenarnya masih bearish, terjadi pullback ya, dimana low yang di posisi hari sebelumnya, di posisi hari Selasa, ini berhasil di break dan membentuk low baru sampai di posisi 1.05165. Kemudian daripada strong high-nya juga semakin merendah ya di posisi 1.0580. Tapi dari posisi ini saya melihatnya dia gagal break daripada batas breakout di time frame daily 1.05626, bahkan membentuk bullish pin bar dengan acuan ekor panjang dari bawah ke atas. Ini merupakan buyers momentum yang sangat kuat. Bahkan dikonfirmasi hari ini ya, dari sesi Asia terjadi dorongan impulsif yang sangat besar ya menurut saya dorongannya, dan high sebelumnya di break di strong high-nya di 1.05806, di break dan membentuk high baru saat ini yang sedang berjalan di 1.06021. Seperti apa kondisinya untuk Euro USD? Ya tentunya saya masih melihat dari posisi yang pertama adalah batas breakout bawah ini yang masih menjadikan acuan, dan batas breakout atas juga masih menjadikan acuan untuk volume perdagangannya apakah kuat bullish atau bearish. Secara tren saya melihatnya potensinya masih sangat kuat bullish. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam. Ini pergerakan pola dari time frame 4 jam ya. Nah, ini saya katakan kenapa masih sangat bullish. Area yang menjadikan key supportnya di 1.04953 di sini, ini juga belum berhasil di break. Kalau ini di break, maka tren bisa jadi bearish. Makanya ini juga saya tandain dengan trend line, dan ini terjadi false break, dia bergerak naik kembali
pasca tekanan seller cukup signifikan dan ada bullish engulfing menunjukkan aktivitas lanjutan kenaikan ada impulsif sampai dengan mendekati area zona pantau yang saya sampaikan di analisa di hari Rabu kemarin. Posisinya memang masih dalam range pergerakan dari 1.04953 sampai dengan 1.06945. Kalau area key resisten ini di breakout maka menunjukkan breakout structure dan strukturnya akan berubah dan menunjukkan aktivitas bullish kembali. Saat ini masih konsolidasi ya di time frame 4 jam. Saya akan membatasi batas bawah adalah area ini. Ini saya akan geser di sini untuk update hari ini, yaitu di 1.05698 itu batas bawahnya. Dan selanjutnya sebentar saya rapikan dulu. Itu batas bawahnya. Sekarang memang dorongan buyers yang sangat kuat. Kalau secara struktur sekarang masih dalam zona pantau. Kalau untuk time frame 4 jam belum ada konfirmasi ya yang cukup kuat di area ini. Coba kita akan cek di time frame 1 jam. Kita lihat dulu. Oke, di time frame 1 jam ini pola konsolidasinya ya, belum ada perubahan. Konfirmasinya belum ada menurut saya, potensinya masih konsolidasi. Dengan adanya seperti ini, apakah nanti dia akan menguat kembali atau akan koreksi? Saya sih melihatnya memiliki potensi akan menguji batas breakout time frame 4 jam ya di area 1.05698. Kalau market udah seperti ini agak susah. Ya karena membentuk candle kecil ini belum ada kepastian melanjutkan kenaikan atau akan ada penolakan yang cukup signifikan. Pantau aja dulu wilayahnya ya, yaitu di candle terakhir itu ini. Ya menurut saya ini kan masih di dalam area inside bar ya. Kurang lebihnya di sini. Ini adalah candle terakhir, candle inside bar ya di area tersebut. Jadi kalau kita update untuk hari ini dengan peluang adanya pergerakan yang sekarang sedang berjalan, sebentar ini saya hapus dulu. Nah seperti ini ya. Kalau posisinya memang membentuk impulsif bergerak close di atas daripada 1.06017, maka menurut saya potensinya kuat menuju area resisten di posisi ini. Oke, dia akan naik ke sana. Tapi kalau posisinya dia breakout kembali di bawah area 1.05838, ini bisa dijadikan acuan sell dan targetnya yang pertama di sini dulu menguji trendline ya. Biasanya dia akan membentuk sebuah konsolidasi lagi seperti ini ya, baru ada breakout batas support bawah, dia akan melanjutkan penurunan dan menguji area support kunci 1.05165. Oke, ini Euro USD untuk hari ini yang bisa saya sampaikan untuk update sesi Eropa. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Untuk market GBP USD memang masih konsolidasi besar ya. Bahkan di beberapa hari ini marketnya tidak terlalu volatile menurut saya. Anda bisa lihat pergerakannya tidak terlalu besar dan tidak menunjukkan buyers momentum yang sangat kuat atau seller momentum yang sangat kuat. Cuman saya melihatnya adalah dari hari per hari ya, dari candle per candlenya, dimana saat ini memang candle terakhir membentuk sebuah long legs doji dan sudah membentuk low yang lebih rendah, yaitu di 1.20956. Kemudian high-nya juga menunjukkan aktivitas yang lebih rendah di 1.21689. Cuman yang menjadikan permasalahan di sini, di mana di hari Rabu kemarin setelah seller menekan hingga mencapai 1.20958, ini terjadi penolakan dan ada dorongan buyers momentum hingga membentuk sebuah long legs doji. Hal yang terakhir yang kita baca di sini adalah buyers momentumnya yang membentuk ekor dari bawah ke atas. Makanya dikonfirmasi posisi hari Kamis pagi sesi Asia terjadi tekanan bullish yang cukup signifikan dan break high daripada strong high-nya ya, pullback kembali sampai di posisi 1.21962 untuk high saat ini atau resisten yang terdekat saat ini di posisi tersebut. Kita tandain dulu. Ini adalah resisten hari ini ya di area tersebut. Dan area supportnya di sini di 1.21269. Oke, jadi itu adalah areanya. Dan sekarang kalau kita perhatikan
ini masih belum selesai ya, meskipun sebelumnya kan batas breakoutnya ada di 1.21689 ya, tapi masih belum selesai karena candlenya kan masih berjalan. Tapi setidaknya ini sih ada dorongan bullish, tapi kita akan coba cek apakah ada peluang untuk kita bisa buy dengan posisi pergerakan yang seperti ini. Kita akan cek di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam, kalau saya perhatikan memang kecenderungan untuk market GBP USD ya, ini masih sangat bullish ya, trennya masih bullish. Dan kemudian kalau kita perhatikan posisi terakhir di sini, ya dua-duanya ya, setelah dia break bawah di sini ya, dia tidak mampu, hanya sebatas area base, dia ditolak, dia naik kembali. Ini posisi kemarin ya, setelah terjadi inside bar dan dorongannya ada Morningstar ya, impulsi bearish, longlish doji, impulsi bullish. Ini ada Morningstar bullish, dia naik dan saat ini masih konsolidasi. Hal yang perlu saya perhatikan adalah sebentar ya, ini saya hapus dulu di posisi kemarin, karena kalau pergerakan konsolidasi seperti ini nih sangat pendek gitu loh pergerakannya ya. Jadi tidak bisa kita menggambarkan hal yang apa istilahnya arah pergerakan membentuk swing high, swing low, swing high, swing low, tidak seperti itu gitu. Jadi bergerak terbatas itu yang bikin kita susah untuk entry. Bisanya ya buy di bawah, sell di atas untuk pergerakan ketika membentuk pola konsolidasi seperti ini gitu loh. Jadi kalau kita perhatikan kan di posisi yang sekarang sedang berjalan, memang buyers momentum ini yang masih mendominasi ya. Ini dengan batas bawahnya adalah di sini. Sebentar, batas bawahnya itu ini nih. Nah, di sini adalah batas bawah untuk volume yang terjadi nantinya. Kalau area ini yang menjadikan batas breakout 1.21512, dia breakout di bawah level tersebut ya, di bawah ini, maka menurut saya potensinya kuat menuju minimal menguji strong low ya. Tidak bisa untuk dijadikan yang lebih besar gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau dia berhasil breakout keluar daripada resisten hari ini ya, maka dia akan kuat menuju ke posisi key resisten berikutnya, yaitu di 1.22886 akan menguji ke sana. Ini seperti itu. Jadi saya melihatnya sesi Asia sampai sesi Eropa pembukaan ini GBP USD tidak menunjukkan lanjutan kenaikan, tapi dia lebih konsolidasi. Makanya saya batasin. Yang pertama ada batas breakout 1.21512. Kalau di situ pergerakannya impulsif bearish ya, maka dia menguji 1.200.956 ya, bisa sell, stop loss di atas. Tapi kalau impulsi bullish ya di sini, maka bisa buy, stop lossnya ada di bawah sini ya. Di candle terakhir juga bisa kalau meminimalis untuk stop lossnya dengan target minimal di area sini, area supply, di mana ada order block juga kurang lebih di 1.22432 sampai dengan 1.22886 area tersebut. Oke, sekarang kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil lagi ya. Kita memastikan lagi untuk time frame 1 jam. Nah, ini kalau di time frame 1 jam ini memang membentuk seperti bullish flag ya, kurang lebihnya seperti ini. Ini adalah polanya, jadi membentuk pola bullish flag. Tapi saya sih tidak bisa menjadikan acuan itu untuk ini ya. Intinya kalau saya sih perhatikan adalah breakout resisten hari ini, dia naik. Kalau dia breakout trend bawah, artinya kuat break di bawah 1.21512 time frame 4 jam ya, maka menunjukkan aktivitas menguji kuat wilayah area strong low-nya. Minimal support hari ini dulu di break sampai area strong low-nya. Oke, ini gambaran saya secara keseluruhan. Memang GBP USD masih dalam kecenderungan bullish, cuman saya batasin area resisten UD menjadikan kunci hari ini. Kalau impulsi bullish maka dia bergerak naik, dan area batas breakout time frame 4 jam 1.21512 itu juga menjadikan acuan untuk hari ini. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk USD Jepang Yen pasca terjadinya bullish engulfing, masih ingat ya teman-teman, di sini time frame daily saya tarik menggunakan Fibonacci retracement dengan harapan koreksi, dan market sekarang sudah berada di area 50% dan 38,2, yaitu di 150.26 sampai dengan 150.61. Apakah ada konfirmasi kuat untuk terjadi lanjutan kenaikan?
Kita langsung aja cek di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam, nah ini gambarannya ya. Sekarang kalau saya perhatikan sudah ada bullish pin bar ya di sini. Ada bullish pin bar tapi baru satu candle ya, ini single pattern. Jika Anda risk entry bisa langsung buy dan stop loss di bawah sini ya. Itu kalau Anda bisa risk entry ya. Karena kalau ini terjadi break ke bawah lagi di sini maka menunjukkan drop bis drop. Jadi bisa peluang berikutnya adalah area support di posisi ini. Ini seperti itu. Tapi ini sudah ada bullish pin bar, dorongannya baru satu peluang. Tapi kalau Anda mau lebih safe adalah di posisi ini. Nah ini candle terakhir di sini yang menunjukkan impulsi bearish dari open bearish-nya 150.95. Jadi kalau area tersebut di break maka saya pastikan harga akan kuat ke strong high-nya atau ke resisten yang terbentuk di hari kemarin di posisi ini. Ya di resisten yang terjadi di posisi hari kemarin maksud saya ya di 151.72 di area sini. Kita strong high lah, kita tanding dengan strong high di area tersebut. Oke, itu yang akan dituju ya. Tapi kalau nanti ini impulsi bearish ternyata pergerakannya keluar daripada low hari ini di posisi ini ya, break gitu ya contohnya, maka menguji area support. Kalau ini masih impulsi bearish maka kuat menuju area demand lagi ya di posisi ini. Targetnya sampai sini. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk USD Jepang Yen. Menurut saya potensinya sekarang akan menguji kuat ke batas breakout time frame 4 jam di area tersebut. Ya insya Allah sih di situ akan terjadi penguatan ya. Kalau memang daripada hammer candle ya, bullish hammer di sini kuat dorongannya menunjukkan aktivitas sampai batas breakout. Jadi memungkinkan harga akan menuju 150.95 kalau buy, stop loss di bawah. Karena kalau ini di break kembali impulse bearish maka market bergerak turun. Konfirmasi sudah jelas ada bullish pin bar. Adapun kalau kita turunkan di time frame 1 jam, kita lihat ya. Nah, di time frame 1 jam kalau kita mencoba mengidentifikasi dari time frame 1 jam, polanya terlihat ada bullish engulfing ya. 1 2 3 candle sudah naik tapi ada tekanan seller bearish engulfing kembali. Nah, ini yang saya maksud volumenya. Apakah sebesar dorongannya dia bergerak naik lebih tinggi atau hanya sebatas seperti ini dan dia break ke bawah. Ininya di situ. Jadi memungkinkan kalau time frame 4 jam memang lebih besar ya, bisa buy ya dengan manfaatkan ini kan lagi koreksi sedikit. Nah, bisa buy dengan target stop loss di bawah, target minimal sampai area sini bisa ya. Nah, sampai area sini. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan untuk market indeks dolar dan pair USD. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagian videonya channelnya ke teman-teman kalian semua. Serta jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Ambil baiknya, buang buruknya. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zona Forex.